Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, setelah hari Uhud berlalu dengan segala kepiluan dan luka, di mana di medan itu terbunuh 70 sahabat Nabi yang mulia, hingga Rasulullah SAW mengalami luka serius. Kaum musyrikin merasa mereka telah menghancurkan asas-asas kekuatan kaum muslimin. Di saat itu, Nabi SAW merasa sangat bimbang akan kaum musyrikin yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menggempur Madinah yang di sana ada anak-anak, kaum wanita, dan harta benda mereka. Nabi SAW berfirasat pasukan gabungan kaum Quraisy itu akan kembali menyerang dengan resiko kehancuran total pasukan Islam yang berkekuatan tak sebanding dengan mereka. Karena itu, butuh gebrakan yang membuat pasukan Quraisy benar-benar mundur dari medan perang dan menjauhi Madinah. Rasulullah SAW kemudian memutuskan untuk menghimpun pasukan untuk mengusir mereka sesegera mungkin. Keesokan harinya, setelah menunaikan sholat subuh bersama para sahabat, Nabi SAW memerintahkan Bilal radhiyallahu anhu untuk mengumumkan kepada para sahabat yang kemarin ikut berperang untuk mengejar kaum musyrikin. Lantas, bagaimanakah kisahnya? Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, pada pagi hari Ahad, Nabi SAW memobilisasi kaum muslimin untuk bersiap-siap mengejar musuh guna menggertak mereka. Peristiwa itulah yang disebut dengan Perang Hamra al-Asad. Beliau memerintahkan agar tidak ikut bersama pasukan ini, melainkan orang-orang yang berjuang dalam Perang Uhud saja. Memang, yang keluar pada saat itu hanya mereka yang ikut dalam Perang Uhud, kecuali Jabir bin Abdullah. Sebab, pada Perang Uhud, ia diamanatkan ayahnya untuk menjaga saudara-saudara perempuannya. Karena ayahnya gugur dalam Perang Uhud, maka Jabir meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk ikut serta ke Hamra al-Asad. Rasulullah pun mengizinkannya. Seruan Rasulullah yang menyerukan untuk tidak keluar bagi yang tidak ikut serta dalam Perang Uhud, menurut para ulama bertujuan agar tidak didasari dengan rasa dendam. Kaum muslimin tentu saja menyambut dengan semangat yang membara tanpa memperdulikan rasa lelah dan luka-luka yang mereka dapatkan. Apalagi dalam perang tersebut, Rasulullah sendiri yang bertindak sebagai komandan pasukan perang. Gerakan dan semangat yang dikobarkan oleh kaum muslimin ini terus-menerus membara dari semenjak mereka berangkat dari kota Madinah sampai di Hamra al-Asad. Meskipun mereka masih kepayahan karena menderita luka-luka, hingga mereka sampai di Hamra al-Asad yang berjarak sekitar 8 mil dari Madinah. Pergerakan yang dilakukan kaum muslimin dengan semangat membara dan berani tersebut tentu saja mengagetkan orang-orang munafik dan musuh-musuh Islam yang lain. Sebab, mereka tidak menyangka jika semangat umat Islam masih sedemikian besar untuk terus menghadapi medan perang. Di tengah jalan, Ma'bad bin Abi Ma'bad al-Khuzai berpapasan dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Beliau SAW membiarkannya berlalu. Kemudian, Ma'bad bertemu dengan Abu Sufyan dan kaum musyrikin di Ar-Rauha. Ia pun memberitahukan bahwa Nabi SAW dan para sahabatnya sedang mengejar mereka. Kabar itu amat mengusik para pemimpin Quraisy, sampai-sampai mereka hendak kembali ke Madinah. Namun, Abu Sufyan dapat mencegah niat tersebut, sehingga akhirnya mereka kembali meneruskan perjalanan ke Mekah. Turunnya Rasulullah dalam Perang Hamra al-Asad adalah isyarat bagi kaum muslimin bahwa sikap dan mental perlu dibangun dengan kokoh agar mampu memerangi mental mereka. Dalam Perang Hamra al-Asad ini, juga Rasulullah sendiri yang mengatur siasat perang. Sehingga ketika kaum muslimin sampai di Hamra al-Asad, Rasulullah menyuruh kaum muslimin menginap dan menyalakan api setiap malamnya dari berbagai tempat, sehingga dapat menerangi dan dilihat dari berbagai penjuru dari kejauhan. Hal ini dilakukan juga agar melemahkan mental musuh umat Islam karena mengira jumlah kaum muslimin sangatlah banyak, sehingga menyurutkan semangat mereka untuk menghadapi peperangan dengan kaum muslimin. Ibnu Sa'ad mengatakan, kemudian Rasulullah berjalan menuju Hamra al-Asad dan menurunkan seluruh tentaranya di sana. Dan dalam beberapa malam mereka menginap di sana. Kemudian mereka menyalakan api sebanyak 500 titik. sehingga nyala api dan cahayanya bisa dilihat dari tempat yang cukup jauh.
ditambah lagi dengan suara gemuruh para tentara dan percikan-percikan api yang menyebar kemana-mana. Dengan itu akhirnya Allah melemahkan semangat musuh-musuh umat Islam. Kejadian ini sampai diabadikan dalam Al-Quran dan merupakan pujian untuk para sahabat Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereka mendapatkan luka dalam perang Uhud. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa ada pahala yang besar, yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka. Dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami. Dan Allah menjadi sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mendapat keridhaan Allah. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Sesungguhnya mereka tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya. Sehingga janganlah kamu takut kepada mereka. Tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran Surat Al-Imran ayat 172 sampai 175. Sahabat Muslim, demikianlah kisah perang Hamra al-Asad yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Kepercayaan dan kesetiaan yang tinggi kaum muslimin kepada Nabi SAW adalah simbol keteguhan yang tidak tergoyahkan sekalipun dihantam berbagai rintangan yang datang. Selain itu, sikap kepemimpinan yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah sesuatu yang harus dicontoh oleh setiap muslimin, terutama bagi para pemimpin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.